Dan saya perkenalkan dua narasumber saya pada sore hari ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Sanihu Munir. Beliau adalah seorang pejuang. Selamat sore, Assalamualaikum. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat ya. Dan yang berikutnya adalah mewakili pemuda Sulawesi Tenggara, Bapak Irwansa. Selamat sore Pak Irwansa. Oke. Dua generasi yang berbeda dipertemukan dalam satu meja. Dan hanya di program acara 1 jam bersama mereka nanti akan bercerita. Pak Munir nanti akan bercerita bagaimana perjuangannya, kemudian Pak Irwansa nantinya juga akan bercerita apa yang harus dilakukan oleh generasi milenial di masa kemerdekaan saat ini, khususnya menghadapi pandemi COVID-19. Oke, saya ke Pak Munir dulu nih. Saya manggilnya Pak Sanihu atau Pak Munir? Pak Munir. Pak Munir, oke. Nah, Pak Munir, tadi Pak Munir sebelum tayangan ini sempat bercerita bahwa perjuangan Pak Munir pada waktu itu adalah merebut bendera Indonesia yang akan dibakar oleh yang mulai dibakar pada saat itu. Bisa diceritakan bagaimana kronologisnya pada waktu itu, Pak Munir? Jadi begini. Pada tanggal 17 Agustus 1995 itu ada upacara setiap tahun, upacara bendera bagi warga Indonesia di Filipina termasuk mahasiswanya di gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Makati, Manila, Filipina. Tapi pada waktu itu Pak Munir berstatus sebagai seorang mahasiswa. Mahasiswa, oke. Ya. Jadi ketika sedang bersiap-siap mengikuti upacara bendera ini, tiba-tiba mulai ada ribut-ribut di jalan raya di depan gedung kedutaan. Oke. Itu terus saya jadi penasaran, saya bertanya kepada teman, itu ada suara apa itu? Jadi teman-teman mengatakan itu demonstrasi warga Filipina yang menuntut pembebasan Timur-Timur. Terus nanti ada acara. Dalam acara itu ada pembakaran bendera merah putih. Itu tahun berapa Pak Munir? Tahun 95. 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Ya. Jadi saya waktu itu tersentak. Ya entah bagaimana, saya terus dalam jiwa saya tidak rela bendera dibakar. Iya, oke. Itu satu tekad, pokoknya bendera tidak boleh dibakar. Saya harus rebut benderanya. Oke. Jadi saya tidak berbicara kepada siapa-siapa. Hanya dalam hati ya? Dalam hati. Mahasiswa Indonesia yang sekitar hampir 1.000 orang itu, mereka ada di dalam. Saya tidak bicara, saya juga tidak pernah mengajak siapapun. Saya hanya bertekad, saya mau keluar gedung, mau ke jalan raya, di tengah demonstran, saya mau rebut bendera itu. Nah itu entah bagaimana caranya, saya tidak tahu karena saya belum lihat benderanya. Jadi akhirnya saya meninggalkan ini barisan mahasiswa, saya menuju gerbang kedutaan menuju keluar. Ternyata gerbang itu di grendel, ditutup ya. Ditutup, dijaga sama satpam. Saya katakan sama satpam, Pak, tolong izinkan saya mau keluar. Oh, satpam bilang, oh tidak boleh. Ini sudah perintah dari kedutaan, tidak ada satupun yang boleh keluar gedung. Oh, tapi saya mau keluar Pak. Tidak boleh, tidak boleh. Akhirnya semangat saya masih membara ini mau keluar, ternyata tidak boleh keluar. Akhirnya saya masuk kembali, saya bertemu teman saya, bukan teman beliau ini, Pak Haidar. Pak Haidar. Sekretaris 3 kedutaan. Saya katakan, Pak Haidar, saya mau keluar. Pak Haidar mau bilang, untuk apa keluar? Saya mau rebut bendera itu. Wah, kamu sinting. Itu pekerjaannya orang. Kita tinggal saja dalam sini. Enggak Pak, saya enggak mau. Saya tidak rela bendera itu dibakar. Baik. Akhirnya saya mengatakan, Pak, izinkan saya keluar. Rupa-rupanya tergerak hatinya. Dia datang sama saya, dia datang ke petugas itu. Pak, izinkan Bapak ini keluar. Pak Haidar itu yang Pak Haidar yang bilang, satpam bilang, wah tidak bisa Pak, ini sudah dilarang, tidak ada yang boleh keluar. Pak, saya tahu dia bisa jaga diri, izinkan dia keluar. Karena ini perintah dari sekretaris 3 kedutaan, akhirnya satpam ini mengalah. Gerbang dibuka dan saya keluar.
Sendiri. Ratusan mungkin 1.000 demonstran di luar sudah teriak-teriak segala macam menuntut supaya pasukan Indonesia di Filipina di Timur Timur itu ditarik kembali. Makanya itu di majalah ini. Oke, bisa diperlihatkan. Ya, ini ada. Bisa diperlihatkan, Pak? Ya, Indonesian troops out of East Timor. Oke. Ya, ini ada di bawah. Jadi di atas ini adalah foto saya ketika bersudah menyelamatkan bendera, dan kemudian yang di bawah ini adalah foto spanduk yang dibawa demonstran. Jadi pada waktu itu saya keluar masih orasi-orasi, tidak lama sudah mau bakar bendera. Jadi caranya bakar bendera itu dibentang, dipegang 4 orang sudut per sudut. Lalu cara bakarnya dengan pakai koran. Koran itu dibakar, kemudian dilemparkan ke atas bendera itu supaya bendera itu terbakar. Nah, apa yang saya lakukan? Saya menerobos ke bawah bendera itu, saya pukul itu benderanya sehingga korannya itu terlempar keluar. Mereka lempar lagi dan tambah lama tambah banyak, saya pukul terus. Ada satu orang petugas ke BRI dari atas pertahanan, Pak Darman Basiman, yang ditugaskan memang di luar itu untuk menjaga keamanan fasilitas kedutaan. Dia datang juga ikut memukul-mukul dia loh. Bantu. Itu. Nah, karena gagal dibakar itu, akhirnya teriak ini yang demonstran, bakar dari bawah. Nah, akhirnya mereka menyalakan koran rame-rame, dibakar bendera merah putih itu dari bawah. Dari bawah. Nah, pada saat itulah secara refleks saya rebut benderanya dan saya dekap. Akhirnya apa yang terjadi? Itu keanehan ya. Bukannya demonstran ini mengejar saya atau apa, tapi mereka terbengong-bengong. Kenapa bendera itu sudah tidak ada? Baik. Baik Pak Munir, kita tahan dulu, ini menarik ini cerita Pak Munir terkait bagaimana merebut bendera Indonesia yang dibakar, Pak ya. Sebelum ke Pak Irwan, masih ke Pak Munir. Pada waktu Bapak mengambil bendera itu yang dibakar, bagaimana perasaan Bapak saat itu, perasaan Pak Munir saat itu? Ya, jadi ini kan ceritanya di negara orang, urusan orang. Saya urusannya bendera, tapi kan itu unik karena tidak pernah terjadi hal seperti itu. Warga bangsa itu yang mau dibakar benderanya di negara lain pergi merebut itu. Nah, saya bertekad bahwa saya akan rebut itu, dan artinya tidak pernah terbayang risiko apa yang saya akan terima. Itu tidak pernah saya bayangkan. Pokoknya hanya satu tekad, bendera tidak boleh dibakar, bendera harus saya selamatkan. Itu mungkin dorongan karena rasa nasionalisme yang sangat tinggi begitu Pak Munir ya. Itu kalau kecintaan terhadap negara, terhadap bangsa Indonesia, kecintaan terhadap bendera pusaka sang merah putih. Luar biasa ya. Baik, saya kembali ke Pak Irwansyah sebelum ke Pak Munir. Nah, Pak Irwansyah, kalau melihat perjuangan dari Pak Munir tadi ini sangat luar biasa ya. Dan saya yakin tidak semua pemuda Indonesia, apalagi seperti sosok Pak Munir ini, mau dengan gagah berani untuk merebut kembali bendera yang sudah dibakar. Padahal resikonya ini juga sangat besar. Komentar Anda terkait dengan perjuangan Pak Munir seperti apa, Pak Irwan? Jujur saja, dalam menghadapi masa demonstran begitu, saya tidak berani melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Munir ini. Karena menghadapi masa demonstran yang brutal ingin memerdekakan suatu negara, tentu secara psikologis mereka berbeda dengan menghadapi masa yang hanya menyampaikan aspirasi biasa. Maka saya menganggap apa yang dilakukan oleh Pak Munir 25 tahun lalu itu sebuah prestasi yang memang harus beri apresiasi tinggi oleh negara. Saya kira itu sangat fantastis dan luar biasa. Dan semangat itu harus terus terpatri dalam jiwa generasi kita ya. Itu harus. Khususnya generasi milenial begitu Pak. Kami generasi milenial harus mencontoh spiritnya itu yang penting, Islina.
Dan kalau tidak memiliki spirit juang terhadap kecintaan terhadap bangsa ini, ya apa jadinya masa depan kami selaku generasi muda ini. Tapi jujur, kami maksudnya ini baru simbol ya. Ternyata beliau ini sangat berani gitu. Saya tidak tahu bagaimana bisa seperti itu. Oke, Pak Munir, kalau mengingat perjuangan Pak Munir pada waktu itu yang berusaha menyelamatkan bendera Indonesia yang dibakar tanpa memperhitungkan resiko yang bisa saja terjadi atau tangan Pak Munir terbakar dan lain sebagainya. Kalau mengingat momen itu, Pak Munir merasa sedih atau gimana nih Pak? Jadi ketika peristiwa itu terjadi, tidak ada rasa takut, rasa ngeri dan sebagainya. Tapi nanti ketika saya kembali ke dalam gedung kedutaan mengikuti upacara, di situ saya merenung. Wah, kalau ini Filipina adalah negara di mana orang bebas memiliki senjata. Jadi kita tidak tahu pemuda atau apa di situ bisa saja punya pistol dan sebagainya karena itu bisa dibeli. Saya berenung, wah, andai kata tadi orang jengkel dan sakit hati dengan saya, dihadiahi satu butir saja, saya terkapar di situ. Tapi itu yang saya baru sambil saya ketawa. Lalu kemudian saya merenung, wah, ini rupa-rupanya peristiwa berulang 50 tahun yang lalu. Pada tahun 1946, almarhum ayah saya itu membawa bendera dari Sulawesi Selatan. Yang diberikan oleh rekan-rekan pejuang dari Sulawesi Selatan, di antaranya membawa bendera merah putih ke Pulau Kalidupa. Nah, pada waktu itu Pulau Kalidupa itu di dalam Kesultanan Buton itu masih di bawah kekuasaan Belanda. Jadi setelah mendengar orang sudah bercerita bahwa ada yang bawa bendera merah putih, karena kan waktu itu kan orang belum tahu kemerdekaan, masih televisi, radio kan masih belum ada. Akhirnya tersebar berita, didengar oleh pemerintah Belanda, dicari bapak saya, ditangkap dan dibawa ke kota Bau-Bau, di situ disiksa, sampai ya disiksa, diinjak-injak sampai muntah darah. Jadi waktu itu akhirnya beliau sudah sakit-sakitan, dan ketika berangkat berlayar ke Pulau Jawa, pulangnya karena sakit disiksa itu akhirnya meninggal di perjalanan, dikuburkan di Pulau Sailus. Nah, anak saya Yusniar Meilani Munir itu melacak kuburan beliau, dan akhirnya dengan usaha Pulau Sailus itu adalah di utara Nusa Tenggara, Pulau Nusa Tenggara, dan itu di tengah laut. Akhirnya ditemukan pulau itu dan ketemu masyarakat. Masyarakat mengatakan, oh iya benar, ada satu kuburan warga asing di sini, dan ditunjukkanlah kuburan itu, dan itu insya Allah itu kuburan bapak saya. Jadi itu bahwa rupa-rupanya darah patriot penyelamat bendera itu menurun dari bapak saya ke saya. Ya begitu. Ya, saya sebagai generasi muda sangat terharu ya kalau mendengarkan cerita Pak Munir yang perjuangannya sangat luar biasa, yang belum tentu generasi muda sekarang ini dan bisa melakukan. Ke usaha saya menyelamatkan bendera itu, pemerintah Republik Indonesia melalui Duta Besar Republik Indonesia di Filipina menyerahkan surat penghargaan disertai dengan plakat dari pemerintah Republik Indonesia kepada saya. Ya. Merasa bangga Pak ya bisa. Ya, jadi pemerintah merasa bangga bahwa ternyata ada, jadi yang anunya itu karena unik. Di mana-mana orang, misalnya di Indonesia bendera Amerika dibakar, tidak ada warga Amerika mau merebut itu bendera. Atau warga Malaysia dibakar benderanya di Indonesia, tidak ada yang merebut. Atau di mana-mana. Jadi itu baru pertama kali saya ingat saya bahwa bendera dibakar di negara lain,
warganya pergi merebut benda yang dibakar itu dan tidak jadi terbakar. Oke, baik. Ini menarik. Oke, saya ke Pak Irwansyah. Cukup terharu ya Pak kalau kita mendengar perjuangan beliau.